wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ervina Titi Prastiawati, Darmawan Adi Wiguna, dan Yulia Ika Rosanti dengan dosen pengampu Ibu Atip Nurwahyunani, SSI SPD MPD, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Dalam memenuhi tugas mata kuliah pengembangan sumber dan bahan belajar biologi, kelompok kami telah membuat video pembelajaran mengenai materi bioproses sel. Yuk kita simak video selengkapnya. Pada materi yang pertama yaitu transport membrane. Konsep umum. Sebuah sel dalam tubuh organisme multiseluler dibungkus oleh sebuah membran, yaitu membran sel. Selain sebagai pembungkus sel, membran sel juga berperan dalam transport zat. Membran ini juga menghalangi gerak ion dan molekul yang akan melewati membran tersebut. Kondisi tersebut penting untuk menjaga kestabilan pH, menjaga konsentrasi ion dalam sel, untuk kegiatan enzim, serta mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun dan memasok ion-ion yang penting dalam kegiatan saraf dan otak. Jenis transport membran. Transport membran memiliki dua jenis, yaitu satu transport pasif, dua transport aktif. Transport pasif sendiri merupakan transport yang tidak memerlukan energi, sedangkan transport aktif adalah transport yang memerlukan energi. Selain itu, ada tiga macam jenis transport pasif. Satu, difusi, yang merupakan perpindahan zat tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi atau hipertonis ke daerah yang konsentrasinya rendah atau hipotonis. Selanjutnya ada difusi terfasilitasi, yang merupakan difusi yang memerlukan bantuan protein spesifik dalam bentuk saluran protein dan protein transport. Yang terakhir ada osmosis. Pada osmosis ini, yang bergerak melalui membran semi-permeabel adalah air dari larutan hipotonis. Sama halnya, transport aktif memiliki tiga macam, yaitu satu, pompa ion natrium kalium, dua, kontransport, tiga, endositosis, eksositosis. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai macam-macam transport aktif. Yang pertama ada pompa ion natrium kalium. Pompa ion natrium kalium merupakan gerakan pemompaan ion K+ ke dalam sel dan ion Na+ keluar sel. Konsentrasi ion Na+ di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel, sedangkan konsentrasi ion K+ di dalam sel lebih tinggi daripada di luar sel. Yang kedua ada kontransport. Kontransport merupakan transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kontransport dilakukan oleh dua protein transport dengan bantuan energi berupa ATP. Yang terakhir ada endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantung membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Ada dua bentuk endositosis, yaitu pinositosis dan fagositosis. Yang terakhir ada eksositosis, adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel. Materi selanjutnya yaitu reproduksi sel. Sel pada makhluk hidup dapat mengalami pertambahan. Proses pertambahan pada sel biasa dikenal dengan reproduksi sel. Terjadinya reproduksi pada sel melalui proses yang biasa disebut dengan pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Terdapat tiga jenis pembelahan sel. Yang pertama yaitu amitosis, yang kedua mitosis, dan yang ketiga meiosis. Amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung tanpa adanya tahapan pembentukan serat gelondong serta penampilan kromosom. Amitosis terjadi pada organisme prokariotik seperti bakteri dan alga hijau biru.
Mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau somatik melalui satu kali pembelahan dan menghasilkan dua sel anakan yang bersifat diploid atau 2N dan sama dengan induknya. Bertujuan untuk pertumbuhan dan perkembangan, tahapan pembelahan mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau gamet melalui dua kali pembelahan dan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N dan beda dengan induknya. Bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui gametogenesis. Setiap meiosis terdiri dari dua kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terdapat tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada meiosis 2 terdapat tahapan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Materi selanjutnya adalah tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Adapun tahapan dari sintesis protein ini terjadi melalui dua tahap. Yang pertama yaitu transkripsi, kemudian dilanjutkan dengan translasi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Sedangkan translasi adalah proses sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Baik, kita akan bahas satu persatu dimulai dari transkripsi. Pada proses transkripsi ini melalui 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase melekat pada promotor DNA, kemudian double helix terpisah dan sintesis mRNA dimulai. Kemudian dilanjutkan dengan tahap elongasi. Pada tahap elongasi, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. Kemudian dilanjutkan dengan tahap terminasi, di mana rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Lalu mRNA akan keluar dari inti sel dan masuk ke dalam sitosom. Ini merupakan gambar skematis dari tahapan transkripsi yang telah dijelaskan tadi. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu translasi. Translasi terjadi melalui 3 tahapan yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada inisiasi, ujung mRNA akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Kemudian, kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Dilanjutkan dengan tahap elongasi, di mana masing-masing asam amino digabungkan oleh tRNA. Kemudian, gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. Dan tahap terakhir yaitu terminasi. Kodon stop mRNA melekat pada ribosom dan protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom serta terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Ini merupakan gambar skematis dari tahapan translasi yang telah dijelaskan tadi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.